Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Hangresna Rahmalia. Saat ini saya bertugas di UPTD SD Negeri Serpong 1, Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini saya mengajar di kelas 6. Sebagai guru kelas 6, tentu saja saya sudah mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, selain ikut pelatihan coding, saya juga sudah berpengalaman mengajar selama 18 tahun. Ternyata, selama 18 tahun ini terjadi perubahan kurikulum maupun metode mengajar. Saking banyaknya perubahan kurikulum, kita sebagai guru pun sempat bingung. Apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan pendidikan kepada anak? Kadang anak tidak hanya harus menghafal angka-angka, tapi dia harus paham kalimat untuk menyusun logika-logikanya. Nah, dari keyakinan inilah, maka saya melahirkan inovasi dengan nama Gelas Logika, generasi lincah susun logika. Melalui segelas teh manis, saya mengajak siswa kelas 6 untuk masuk ke dunia computational thinking tanpa beban. Di sini, matematika bukan sebagai sekedar menghafal angka-angka di atas kertas, tapi dengan coding, kita bisa tahu lagi nih, layar komputer, tanpa layar komputer ternyata kita bisa loh menyusun-nyusun logika seperti kita melakukan program dalam pembuatan coding. Bagi saya, Gelas Logika bukan sekedar proyek membuat minuman, ini adalah refleksi 18 tahun saya mengajar bahwa pendidikan terbaik adalah yang mampu mengubah konsep abstrak menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, dipraktikkan, dan dinikmati hasilnya secara nyata oleh siswa. Melalui pengalaman panjang inilah, terkadang saya merenung bagaimana cara menjelaskan konsep matematika yang rumit agar tidak hanya mampir di buku tulis, tapi menetap di ingatan siswa. Meskipun siswa kelas 6 telah menguasai operasi hitung dasar, tapi ketika dihadapkan pada logika pemecahan masalah, mereka sering ragu. Ditambah lagi, saat mendengar kata coding, mereka membayangkan kerumitan layar komputer. Dari sinilah muncul ide Gelas Logika. Saya ingin menunjukkan bahwa coding sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan dalam aktivitas sederhana menyeduh teh manis. Saya ingin matematika dan informatika menyatu dalam cangkir kehidupan mereka. Saya menyadari bahwa tantangan sejati bagi anak-anak bukan terletak pada cara membuat segelas teh, melainkan pada proses transformasi mereka menjadi arsitek rasa. Apa sih arsitek rasa itu? Yaitu mereka belajar bahwa di balik setiap tegukan teh yang nikmat, ada kerja keras pikiran logika dan ketelitian hati dalam menakar bahan sesuai selera. Tugas utamanya yaitu menyusun algoritma atau sebuah instruksi sistematis yang begitu detail sehingga siapapun yang membacanya akan menghasilkan cita rasa yang serupa. Namun, nilai pembelajaran sesungguhnya muncul saat terjadi kegagalan. Di sanalah mentalitas mereka diuji untuk berani melakukan kesalahan, menelusuri letak kekeliruan logika tanpa rasa takut salah, demi menemukan racikan yang sempurna. Langkah dan strategi pelaksanaan inovasi Gelas Logika yang disusun secara sistematis berdasarkan poin-poin kegiatan berikut. Yang pertama, tentu saja saya mengubah ruang kelas menjadi laboratorium dapur mini dan ruang coding kolaboratif untuk menciptakan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Yang kedua, melakukan pengecekan kesiapan lisan terkait pemahaman rasio dasar dan kemampuan menyusun urutan langkah logis melalui kartu langkah yang acak. Yang ketiga, siswa menganalisis makna 3 varian rasio gula dan air yang berbeda untuk memprediksi serta menentukan rasa yang paling seimbang menurut selera mereka. Yang keempat, siswa menyusun algoritma instruksi. Urutan yang salah berarti kegagalan sistem. Teh yang hambar atau terlalu manis. Saat rasa tak sesuai harapan, mereka belajar mencari kesalahan secara mandiri dan memperbaikinya dengan kepala dingin. Melalui inovasi Gelas Logika, saya membuktikan bahwa pembelajaran coding dan matematika tidak harus selalu bergantung pada perangkat digital, melainkan dapat dilakukan secara nyata dan menyenangkan. Pengalaman panjang mengajar telah memberikan saya keyakinan bahwa pendidikan terbaik adalah yang mampu memanusiakan siswa melalui proses pemecahan masalah yang otentik. Pada akhirnya, siswa tidak hanya berhasil menjadi chef yang mahir meracik rasa, tetapi juga menjadi programmer yang cerdas dalam menyusun logika.
Saya berharap praktik ini dapat terus memotivasi siswa untuk melihat bahwa ketepatan data input, matematika, dan kerunutan proses informatika adalah kunci keberhasilan yang akan mereka bawa seumur hidup, baik di dalam dapur maupun dalam menata masa depan mereka yang gemilang. Hasil dari inovasi gelas logika ini, yang pertama, siswa berhasil membuktikan bahwa coding dapat dipelajari secara nyata tanpa harus selalu bergantung pada perangkat digital. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan bahwa ketepatan rasio dan urutan algoritma adalah kunci keberhasilan untuk mencapai hasil yang konsisten. Dan yang ketiga, siswa tidak lagi takut pada kesalahan mereka, dan mereka mampu mengidentifikasikan kesalahan baik pada kuantitas bahan maupun urutan langkah, lalu memperbaikinya secara mandiri. Yang keempat, setiap kelompok berhasil menciptakan kode rahasia teh manis yang teruji secara akurat, di mana resep tersebut dapat direplikasi oleh orang lain dengan hasil rasa yang sama. Tentu saja yang terakhir, melalui rapot pendidikan tahun 2025, dalam definisi capaian peserta didik, memiliki kemampuan dasar matematika, berupa komputasi dasar dalam bentuk konsep dasar terkait statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin, terjadi kenaikan angka sebesar 16,67%. Ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti nyata bahwa siswa telah beranjak dari cara kerja yang kira-kira menuju pendekatan berbasis data. Keberhasilan mereka dalam menyusun kode rahasia teh manis menunjukkan bahwa pemahaman tentang presisi rasio dan urutan algoritma telah benar-benar terinternalisasi, sehingga setiap langkah yang mereka ambil menjadi lebih terukur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dampak dari inovasi gelas logika ini, yang pertama, keberhasilan model project-based learning ini membuktikan bahwa integrasi antar disiplin ilmu dapat dilakukan secara menggembirakan dan bermakna. Siswa mulai terbiasa berpikir sistematis dalam menyusun instruksi yang berdampak positif pada cara mereka berkomunikasi dan bekerja sama pada kelompok. Transformasi ruang kelas menjadi laboratorium dapur mini memberikan suasana belajar yang baru, dinamis, dan memanusiakan siswa. Dan selanjutnya, siswa menyadari bahwa logika coding dan rasio matematika berlaku luas di kehidupan sehari-hari, seperti dalam menyusun jadwal pelajaran, merencanakan tugas, hingga membantu pekerjaan di dapur. Tentu saja bagi saya pribadi, hasil ini memperkuat keyakinan selama 18 tahun mengajar bahwa ilmu yang paling menetap adalah ilmu yang dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa. Kedepannya, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi gelas logika agar tidak berhenti pada segelas teh manis saja, melainkan menjadi pemantik bagi pembelajaran mendalam yang lebih luas melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, saya akan mengintegrasikan konsep rasio dan algoritma ini ke dalam tantangan harian lainnya, seperti pengelolaan sampah, berupa rasio daur ulang, atau penyusunan jadwal belajar mandiri, agar siswa terbiasa melihat matematika dan coding sebagai alat pemecahan masalah universal. Yang kedua, saya ingin membudayakan mentalitas tidak takut salah secara lebih masif, di mana setiap kegagalan proses dianggap sebagai data berharga untuk dianalisis guna menemukan solusi yang lebih efisien dan akurat. Terima kasih dan salam bahagia. Berikut adalah refleksi dari beberapa teman saya, yaitu guru kelas 5A dengan Ibu Lioba Septi, guru kelas 5B dengan Ibu Wiwi, serta guru kelas 6 dengan Ibu Yaya Hairiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahwiyah, guru kelas 5 di SDN Serpong 01. Terinspirasi dari inovasi yang Bu Rita lakukan di OPTD Serpong 01, saya menyadari bahwa matematika khususnya di pelajaran rasio dan perbandingan seringkali dianggap abstrak bahkan menakutkan oleh siswa. Tapi melalui pendekatan PJBL atau Project Based Learning, dengan cara membuat teh ini saya belajar bahwa pemahaman konsep matematika itu yang terbaik adalah siswa menyentuh atau melaksanakan secara langsung data yang mereka hitung. Jadi konsep matematika itu tidak lagi sekadar angka di atas kertas, tapi sebuah takaran yang menentukan sebuah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairiah, saya dari SD Negeri Serpong 01, Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya mengajar di kelas 6 SD. Selama ini pemikiran saya dengan siswa itu sama. Coding itu harus selalu di depan layar komputer yang rumit. Gitu.
Inovasi kelas logika membuka mata saya bahwa computational thinking bisa diajarkan tanpa perangkat digital. Membuat teh dengan instruksi runut adalah bentuk nyata dari penyusunan algoritma. Saya belajar bahwa esensi informatika dasar di SD adalah tentang kerunutan proses dan logika berpikir. Shalom, perkenalkan nama saya Lio Basepti. Saya mengajar di UPTD SD Negeri Serpong 01, mengajar di kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai dampak inovasi gelas logika atau generasi lincah susun logika pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, praktik membuat teh manis. Pelajaran yang paling berharga yang saya petik dari praktik baik ini adalah bagaimana kita bisa memanusiakan siswa melalui pemecahan masalah yang autentik. Saya belajar bahwa tugas guru bukan hanya sekedar memastikan hasil akhir siswa selalu benar atau mendapatkan nilai sempurna, melainkan mendampingi mereka saat menghadapi kegagalan proses dan mengajarinya cara bangkit kembali. Kegiatan ini menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang membawa suasana belajar lebih aktif dan menyenangkan di kelas. Ya, terjadi transformasi atmosfer di kelas. Siswa tidak lagi merasa takut. Mereka melihat kesalahan bukan sebagai aib nilai, melainkan sebagai data berharga yang harus dianalisis untuk menemukan perbaikan. Mentalitas pantang menyerah ini sangat terasa dampaknya saat mereka mengerjakan soal-soal logika matematika yang rumit. Melalui program Gelas Logika ini memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk menjadi lebih berani berpikir kritis dan untuk melatih mereka lebih percaya diri. Saya berkomitmen untuk terus membudayakan mentalitas debugging ini secara masif di kelas. Setiap kali ada kekeliruan dalam tugas harian pelajaran apapun itu, saya akan mengajak siswa untuk melakukan evaluasi secara mandiri, secara runut, tanpa rasa takut, demi masa depan mereka yang lebih gemilang lagi. Semoga dengan program ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih kreatif, kritis, siap menghadapi masa depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.